Bismillahirrahmanirrahim. Salam kehancuran. Salam kehancuran kapitalisme demokrasi. Salam kehancuran ideologi sosialis komunis. Salam kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatul haqq inda min sultanil zalim. Saudara utama jihad, sebaik-baik jihad ia menyuarakan kalimat hak di depan penguasa yang zalim. Takbir! Allahu Akbar. Saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan aksi membela saudara kita di Palestina, kawan-kawan. Ini merupakan bukti nyata bahwasanya kita pemuda dan mahasiswa peduli Palestina, kawan-kawan. Takbir! Allahu Akbar. Bapak dan Ibu polisi, para pengguna jalan, saksikanlah aksi kami dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam Bogor Raya yang peduli Palestina. Sesungguhnya kami tidak rela ketika saudara-saudara kita di Palestina dijajah dan digenosida, kawan-kawan. Kejam atau kejam, kawan-kawan? Saudara sekalian, luka Palestina adalah luka kita. Hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita dibantai, kawan-kawan. Anak-anak dijajah, pemuda dijajah, wanita ditinggalkan suaminya yang disandra. Kemudian masjid dan tanah suci dilantahkan. Tanah warisan para nabi dirampas oleh Zionis Yahudi, kawan-kawan. Ini zalim atau jahat, kawan-kawan? Itu kezaliman bukan, kawan-kawan? Itu penjajahan atau bukan, kawan-kawan? Zionis Yahudi biar atau biar, kawan-kawan? Lalu pertanyaannya, di mana posisi kita sebagai umat muslim? Masihkah kita mengaku beriman ketika kita melihat saudara kita dijajah, kawan-kawan? Masihkah kita beriman ketika kita melihat Zionis Yahudi Akhirullah memberangus saudara-saudara kita di Palestina, kawan-kawan? Ini kejam atau kejam, kawan-kawan? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Maka kita mencintai keselamatan, kemuliaan dan kedamaian, maka wajib bagi kita wajib memperjuangkannya, wajib memperjuangkan saudara kita dijajah, kawan-kawan. Takbir! Bulan November 1917 adalah awal di mana Inggris melalui Menteri Luar Negerinya atau James Balfour menyatakan dukungan terhadap pendirian negara Zionis Yahudi, kawan-kawan. Surat itu ditujukan kepada Rothschild yang merupakan simbol kekuatan Zionisme Yahudi, kawan-kawan. Kemudian apa yang terjadi, kawan-kawan? Yang terjadi, rakyat Palestina yang merupakan mayoritas diabaikan, kawan-kawan. Ini zalim atau jahat, kawan-kawan? Tanah mereka diserahkan kepada penjajah dan dimulailah ini babak kelam bagi Palestina yang dilakukan oleh Zionis Akhirullah, kawan-kawan. Kejam atau kejam, kawan-kawan? Inilah wajah kolonialisme modern, kawan-kawan. Inilah akar kejahatan awal pertama di dunia, kawan-kawan. Zalim atau zalim, kawan-kawan? Ini bukan konflik agama, ini bukan konflik kemanusiaan, kawan-kawan. Ini merupakan genosida, kawan-kawan. Apa yang terjadi di Palestina bukan sekedar
seharusnya kita belajar dari keteladanan kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II, yang dimana ketika Theodor Herzl datang membawa tawaran harta demi sepetak tanah Palestina. Kemudian apa yang dijawab Sultan Abdul Hamid II? Beliau menjawab, jika khilafah ini hancur, mereka mengambil Palestina tanpa biaya. Tapi selama aku hidup, aku tidak akan menyerahkan sejengkal tanah itu pun. Begitulah pemimpin sejati, kawan-kawan, yang berdiri kokoh, menjaga kehormatan umat, bukan menjual harga diri demi penjajahan, kawan-kawan. Jangan tertipu oleh solusi yang ditawarkan hari ini. Apa itu? Solusi dua negara adalah jebakan politik, kawan-kawan. Solusi dua negara yang merupakan mengakui berarti negara sah itu Zionis Yahudi sebagai penjajah, kawan-kawan. Sesungguhnya kita itu tidak bisa dibohongi, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Solusi dua negara atau two-state solution itu merupakan sebuah ilusi, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Sesungguhnya solusi sejati ya ketika umat Islam bersatu di bawah panji Islam. Ayo angkat panji tauhidnya, kawan-kawan. Angkat yang tinggi. Wahai kaum muslimin, tidak akan ada kebebasan sejati bagi Palestina tanpa persatuan, kawan-kawan. Takbir. Allahu Akbar. Tidak ada kebebasan Palestina tanpa diusirnya jauh-jauh, kawan-kawan. Takbir. Allahu Akbar. Dan itu tidak akan terjadi tanpa kepemimpinan Islam yang satu, yakni apa, kawan-kawan? Apa, kawan-kawan? Khilafah. Karena hanya dengan khilafah lah yang akan menyatukan umat Islam. Karena hanya dengan khilafah lah yang akan mengirimkan pasukan jihad, yang akan mengirimkan tentara atau militer. Karena hanya dengan khilafah lah yang akan menghancurkan Zionis Yahudi. Karena hanya khilafah lah yang akan menjaga Palestina dan Al-Quds, kawan-kawan. Takbir. Sudahlah kita cukup dibohongi oleh zakat nasionalisme. Sudahlah kita cukup hidup di bawah sistem yang zalim yang membiarkan penjajahan itu terjadi. Sesungguhnya penjajahan dunia itu harus dihapuskan. Begitulah bunyi Undang-Undang Dasar. Tapi pada faktanya, kawan-kawan, apa? Penjajahan dunia itu dibiarkan, bukan dihapuskan, kawan-kawan. Zalim atau zalim, kawan-kawan? Zalim. Kejam atau kejam, kawan-kawan? Oleh karena itu, saatnya kita bersatu. Saatnya kita bersama-sama memperjuangkan keadilan, memperjuangkan pembebasan tanah Palestina, kawan-kawan. Takbir. Allahu Akbar. Karena solusi sejati Palestina bukan hanya dengan mengirimkan bantuan berupa makanan. Karena sejatinya solusi Palestina bukan hanya sekadar memberikan solusi dua negara, tapi kebebasan hakiki Palestina ialah dengan mengirimkan tentara, dengan mengembalikan sistem Islamnya. Apa, kawan-kawan? Al-Ummah Tauhid Khilafah Islamiyah. Al-Ummah Tauhid Khilafah Islamiyah. Al-Ummah Tauhid Khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Oke, kawan-kawan, terakhir sebelum saya tutup, saya izin menyuarakan Mars Pemuda dan Mahasiswa, pejuang pemuda. Mari ikuti bersama-sama. Pejuang muda rapatkan barisan, pengorbanan untuk satu tujuan.